Anda masih bersama kami di iNews Siang. Aktivitas Pasar Tanah Abang jelang Hari Raya Lebaran kembali ramai. Beberapa pedagang nekat membuka lapak mereka di tengah aturan pembatasan sosial berskala besar. Tradisi membeli baju Lebaran oleh masyarakat membuat aktivitas jual beli di Pasar Tanah Abang kembali ramai. Hal ini memicu kerumunan massa dan pelanggaran aturan kesehatan di masa PSBB saat ini. Meski sudah ada imbauan serta larangan, namun para pedagang masih nekat membandel hingga harus kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP. Menurut Satpol PP, Kecamatan Tanah Abang, pedagang yang masih membandel akan diberikan sanksi penyegelan, denda hingga pencabutan izin usaha. Kita akan pantau kondisi terkini di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat dan juga Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Apakah masih ramai dengan pengunjung yang membeli perlengkapan Lebaran? Akan ada laporan langsung dari Bunga Ayu di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Ya Bunga, bagaimana penerapan jaga jarak antara pembeli dan penjual di Pasar Tanah Abang? Ya Deta, untuk aktivitas jual beli atau penerapan social distancing yang sudah diterapkan oleh pedagang di Pasar Tanah Abang, tepatnya di Jalan Jati Baru, kami sempat berbincang tadi, bagi yang memiliki lapak atau toko, mereka menerapkan untuk pembelian hanya diberlakukan 1 hingga 5 orang saja masuk ke dalam toko. Namun sesuai pantauan kami, jika kita berbincang seperti PKL yang ada di Jalan Jati Baru ini cukup sulit diterapkan Deta. Mengingat untuk kondisi tata letak toko, kemudian lokasi jalan yang sempit, ini membuat social distancing ini cukup susah untuk diterapkan karena sebagian warga juga harus berdesak-desakan seperti yang Anda lihat di layar kaca. Mereka juga harus membeli barang, ini harus cukup berdesak-desakan. Sebagian memang untuk pembelian atau barang untuk keperluan Lebaran ini bagi sebagian warga cukup didominasi karena meskipun kondisi pandemi seperti ini. Dan tadi pun Deta, sekitar pukul 10 petugas dari Satpol PP juga sudah melakukan sosialisasi. Namun di sekitar setengah jam yang baru saja ini juga harus dilakukan sosialisasi oleh petugas Satpol PP yang ada di lapangan. Namun kendati demikian, seperti layaknya kucing-kucingan, warga yang sudah dilakukan untuk sosialisasi, mereka sempat tutup kemudian buka kembali. Seperti ada di belakang saya pun lokasinya saat ini memang mereka sudah membuka kembali untuk transaksi jual beli. Dan informasi yang kami dapatkan memang untuk pembeli rata-rata mereka memang membutuhkan untuk dijual kembali, apalagi seperti pedagang kecil. Dan banyaknya untuk minat belanja atau banyaknya kebutuhan inilah membuat pedagang harus membuka kembali dagangannya. Dan untuk hal ini mereka informasikan hal ini untuk menyambung perekonomian mereka. Dan disinilah untuk perlu dicermati bagaimana nantinya solusi yang terbaik, bagaimana mereka juga tidak mempermasalahkan adanya PSBB, namun mereka cukup menolak jika mereka dilarang untuk berjualan. Karena hanya itulah salah satunya untuk mendapatkan perekonomian kembali. Dan untuk mengetahui informasi di Pasar Jatinegara sudah ada rekan kami, Baby. Ya, Baby, silakan. Terima kasih rekan Bunga. Memang di Pasar Jatinegara ini terlihat banyak sekali pedagang yang sudah mulai menjajakan dagangannya juga berdagang di sekitaran emperan Jalan Balimester, sekitaran Pasar Jatinegara menjelang Hari Raya Lebaran. Meski demikian tadi kami memantau ada petugas gabungan yang membubarkan para pedagang yang berkerumun. Tadi ada petugas gabungan dari Satpol PP Kecamatan Jatinegara, lalu Dinas Perhubungan, Kepolisian juga TNI yang tadi juga menerapkan beberapa sanksi. Di antaranya ada sanksi teguran tertulis, lalu sanksi denda 100.000 sampai dengan Rp250.000. Bahkan ada sanksi cabut pentil untuk kendaraan yang diparkirkan di sekitaran Jalan Balimester Pasar Jatinegara ini. Memang tadi kami melihat pula banyak pedagang dan juga pengunjung yang tidak memakai masker dan juga tidak menerapkan penerapan social distancing ketika terjadi tawar-menawar dan juga transaksi jual beli. Ini kami masih melihat penjual dan pembeli tidak menjaga jarak. Dan penerapan ini juga dilakukan sanksi berupa denda dan juga tadi cabut pentil dan juga penerapan sanksi teguran tertulis oleh pihak keamanan. Dan tadi kami juga mengkonfirmasi dari pihak keamanan bahwa mereka tidak akan enggan untuk menutup toko yang melanggar peraturan PSBB ini berulang kali. Nantinya memang setiap hari ini akan ada operasi penerapan peraturan PSBB oleh petugas keamanan yang dilakukan dari siang hari dan juga sore hari hingga malam hari. Ini memang kalau dilihat di belakang saya masih ada beberapa penjual
ataupun pedagang yang menjajakan dagangannya kembali ketika Satpol PP pergi. Ini memang terjadi seperti kucing-kucingan pemirsa dan Deta di antara pedagang dan juga petugas keamanan. Ini akan menjadi target lokasi yang terus diadakan operasi penerapan PSBB oleh petugas gabungan setiap harinya. Deta. Terima kasih Baby atas informasinya. Sebelumnya ada laporan dari Bunga Ayu dari Pasar Tanah Abang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jumlah pasien positif corona yang kian bertambah tidak menghalangi aktivitas warga, salah satunya di pusat-pusat perbelanjaan. Seperti di Medan, Sumatera Utara, pengusaha supermarket tetap beroperasi meski hasil tes belasan karyawannya reaktif COVID-19. Hasil tes 14 dari 108 karyawan salah satu pusat perbelanjaan di Medan, Sumatera Utara dinyatakan reaktif virus corona. Saat didatangi tim gugus tugas COVID-19, pusat perbelanjaan tersebut masih beroperasi melayani pelanggan. Pihak manajemen menyatakan belum mendapat imbauan dari pemerintah setempat untuk menutup usaha mereka. Namun demikian, imbauan agar mematuhi protokol kesehatan terus diberikan. Mesti ada arahan yang harus dari pemerintah Kota Medan. Nanti kita akan berkoordinasi dengan manajemen, pimpinan, kita jelaskan hal-hal apa nanti saran-saran dari pemerintah seperti itu, Pak. Di Cirebon, Jawa Barat, jelang perayaan Idul Fitri, pusat perbelanjaan ramai pengunjung. Warga memadati swalayan dan pertokoan untuk membeli kebutuhan Idul Fitri. Kondisi ramai dan ruangan yang sempit menyebabkan aturan jaga jarak menjadi sulit diterapkan. Karena situasi tempat yang memang sedikit sempit, manajer juga mengeluhkan, aduh ini gimana, terlalu sempit untuk memberikan ruang tunggu. Sementara itu, situasi pusat pertokoan yang ramai dimanfaatkan Pemkot Kota Tidore, Maluku Utara untuk menggelar rapid test corona massal. Sebagian besar pengunjung menyambut antusias dan dengan sukarela menjalani rapid test tersebut sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasar tradisional sebagai tempat berkumpulnya warga ini berpotensi menjadi epicentrum penyebaran virus corona. Terlebih pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, pengunjung pasar semakin ramai dan abai dengan aturan jaga jarak. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menertibkan pengunjung pasar agar mematuhi protokol kesehatan pandemi corona. Seperti di Bogor, Jawa Barat, personil gabungan menyemprot pedagang bahkan memberikan sanksi push up bagi pengunjung pasar tradisional yang abai aturan kesehatan. Nggak pakai masker, Pak. Nggak pakai masker. Terus kenapa nggak pakai masker? Lupa, Pak. Oh, lupa bawa. Ya, lupa bawa. Dikasih sanksi apa tadi? Jangan pakai push up. Push up. Pasar tradisional menjadi salah satu sektor yang diizinkan beroperasi selama masa pembatasan sosial berskala besar. Namun ramainya pengunjung pasar menyebabkan warga sulit menerapkan protokol kesehatan, salah satunya menerapkan physical distancing atau jaga jarak. Sejumlah pasar tradisional di tanah air kini menjadi klaster penyebaran virus corona, seperti Pasar Raya di Sumatera Barat, Pasar Bojonegoro di Jawa Timur, hingga Pasar Lakesi di Pindrang, Sulawesi Selatan. Disiplin pengunjung pasar menerapkan aturan kesehatan menentukan kesuksesan upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Selain edukasi terus-menerus mengenai bahaya virus corona, hendaknya pemerintah daerah dan jajaran terkait juga mengawasi pedagang ataupun pembeli di pasar tradisional. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang Lebaran, gelandangan dan pengemis membanjiri ruas jalan protokol di Kota Cimahi, Jawa Barat. Manusia karung ini datang dari berbagai daerah yang kehilangan mata pencarian akibat COVID-19. Sejumlah pemulung yang juga merupakan pengemis atau gelandangan dengan bermodal karung bertebaran di Jalan Gandawijaya dan Jalan Jenderal Amar Mahmud hingga alun-alun Kota Cimahi. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga ikut mengemis dan mencari barang rongsokan. Fenomena manusia karung di tengah pembatasan sosial berskala besar ini kian tak terbendung dan diperkirakan akan terus bertambah.
Sebagian besar dari mereka justru bukan warga Cimahi. Mereka datang dari luar kota dan sengaja mengontrak kamar ataupun tidur di trotoar demi mencukupi kebutuhan keluarga di kampung halamannya. Memang rutin setiap bulan puasa gini? Enggak? Atau kadang-kadang? Buat keluarga, buat cucu anak. Oh gitu. Kerja bangunan sekarang mah diperaikan. Iya. Habis kan sehari-hari itu harus makan, anak harus jajan, biaya sekolah, apa itu. Hingga kini Dinas Sosial Kota Cimahi belum melakukan tindakan apa-apa. Aktivitas manusia karung sendiri sudah ramai sejak pertengahan Ramadan lalu hingga mendekati Lebaran ini. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan.